Ini adalah video bagian 5, inference dengan dua sampel. Pembahasan adalah tentang submateri baru, yaitu tentang pengujian hipotesis dengan dua sampel. Mari kita mulai. Ya, kali ini kita membahas inference lainnya, yaitu melakukan pengujian hipotesis menggunakan dua sampel. Seperti pada materi sebelumnya, kita akan menggunakan bentuk umum, dalam hal ini prosedur umum pengujian hipotesis dengan dua sampel. Bila theta hat berdistribusi normal, maka dapat disajikan prosedur umum pengujian hipotesis dengan tiga alternatif desain sebagai berikut, yaitu pengujian searah bawah, dua arah, dan searah atas, sesuai dengan bentuk desainnya sebagai terjemahan dari pernyataan tentang parameternya. Saya sarankan Anda berpraktik dengan variasi theta seperti pada confidence interval terdahulu. Jangan berlanjut sebelum mencoba praktik tersebut. Ya, gantilah theta dengan parameter-parameter yang dibahas pada kuliah yang lalu. Ayo lakukan dahulu, ambil secari kertas, tulis prosedur di atas untuk kasus-kasus sesi sebelumnya. Silahkan pause dahulu videonya. Saya akan melanjutkan. Distribusi sampling theta hat untuk keperluan pengujian itu dapat ditunjukkan gambarnya sebagai berikut, dengan sumbu berupa theta hat. Ya, gambarnya untuk kasus pengujian dua arah seperti yang terlihat pada daerah kritis yang berwarna merah yang ada di ujung kiri dan kanan dengan luas masing-masing sebesar alfa per 2. Sumbu theta hat tersebut dapat diganti dengan yang lebih spesifik seperti X bar 1 minus X bar 2 atau yang lainnya seperti ini. Semuanya setelah ditransformasikan ke dalam skala Z atau skala T, tentu saja tergantung pada kasusnya, yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan apakah akan menolak atau gagal menolak H0. Ya, statistik uji itu bisa demikian ini untuk uji beda mu. Tentu saja Z itu bisa berubah menjadi T. Atau statistik ujinya bisa demikian pada uji mu dari beda. Atau menjadi demikian pada uji beda proporsi. Baik, kita lanjutkan dengan menggunakan contoh-contoh kasus. Ini contoh kasus pertama. Sebaiknya pause videonya sejenak untuk mencermati kasusnya. Sesuai perintahnya, ini soal pengujian hipotesis beda rata-rata populasi menggunakan sampel independen. Ini dapat dilihat dari pernyataan mencobakan kedua pakan pada sejumlah sapi-sapinya secara terpisah sebagai dasar pengambilan keputusan tentang keseluruhan. Diketahui deviasi standar populasi nilainya adalah sama sebesar 20. Diketahui tingkat keyakinan sebesar 0,95. Kemudian perhatikan kalimat kunci ini. Harga pakan A yang lebih mahal hanya akan dipilih bila memberi rata-rata berat ternak lebih dari 5 kg lebih berat daripada rata-rata berat ternak yang menggunakan pakan B. Ini diterjemahkan ke dalam simbol yang demikian ini. Silakan diulang dan dicermati dahulu. Dibuat dahulu ringkasan soal-soalnya untuk dibawa ke lembar berikutnya. Mari kita kerjakan jawabannya. Begini jawabannya. Sesuai soal, ini adalah pengujian hipotesis beda rata-rata dengan dua sampel independen. Pernyataan yang dijadikan dasar menyusun desain adalah bahwa pakan A yang lebih mahal hanya akan dibeli bila memberi rata-rata berat ternak lebih dari 5 kg lebih berat daripada rata-rata berat ternak yang menggunakan pakan B. Kalimat tersebut dapat dinyatakan secara matematis demikian ini. Bila parameternya dikumpulkan di kiri menjadi demikian. Karena tidak mengandung tanda sama dengan, maka pernyataan ini tidak bisa menjadi H0, sehingga menjadi HA seperti ini. Sehingga prosedurnya adalah demikian ini.
Untuk pengingat, beri tanda untuk lokasi yang sesuai dengan pernyataan di H0 atau di HA. Dalam kasus ini adalah di HA. Sehingga kita tandai seperti itu tadi. Ini berguna untuk memudahkan dalam membuat pernyataan akhir. Dalam kasus ini, bila menolak H0 yang berarti tidak menolak HA atau hasil bersesuaian dengan HA, maka hasil uji bersesuaian dengan pernyataan. Pernyataan bahwa ini adalah uji searah atas dengan daerah penolakan di kanan bersesuaian dengan tanda pada HA. Kita lanjutkan dengan mengisi prosedur tersebut dengan nilai-nilai yang sesuai. Pada langkah 1 ada nilai C yang harus ditetapkan. Pada langkah 2 ada nilai Z alfa. Pada langkah 3 ada nilai-nilai pada pembilang dan penyebutnya. Jadi inilah 5 besaran yang diperlukan dalam menjawab. Cobalah Anda mencari dahulu nilai-nilai tersebut sebelum membandingkannya dengan sajian berikutnya. Mari kita lihat. Ini adalah ringkasan dari soal dan ini adalah nilai yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan dan tabel ini berisi nilai yang diperlukan tersebut. Dengan perhitungan Z uji yang demikian, perbandingan antara nilai kritis Z alfa dan Z uji menunjukkan bahwa Z uji lebih besar daripada Z alfa ada di daerah penolakan hipotesis. Jadi, ada cukup bukti bahwa rata-rata berat ternak A sekurang-kurangnya 5 kg lebih berat daripada rata-rata berat ternak B. Maka, pakan A layak untuk dibeli. Berikutnya kita lakukan dengan diagram. Silahkan disaksikan. Ini adalah prosedurnya. Ini adalah gambar ilustrasi untuk kriteria penolakan H0. Selisih kedua X-bar tersebut diterjemahkan ke skala Z sebesar 1,94 yang di daerah penolakan hipotesis. Mari kita lihat contoh kasus berikutnya pada video bagian 6. Selamat menyaksikan.